Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, masih bersama saya Kristo. Di video kali ini kita akan belajar slicing atau layouting. Layouting itu kita akan coba mencontoh layout dari login Tokopedia sendiri. Kemarin kan kita sudah pernah buat loginnya, tapi ya belum bisa dikatakan login sih, karena cuma sekedar tes doang. Nah, di sini kita akan coba meniru tampilan ini dan bagaimana sebenarnya layouting itu bekerja. Ya, ini mungkin nggak semuanya akan bakal seperti itu, tapi ini dasar-dasarnya ada di sini semua. Oke, kita langsung saja di bagian login ini kita hide di sini visibility-nya kita hide dulu, ground, karena biar nggak mengganggu pemandangan karena ini juga masih dipakai, jadi biar nggak error juga nanti. Di sini kita buat linear layout lagi, karena di sini kalau teman-teman lihat ini untuk lebarnya kita match, untuk tingginya kita warp. Artinya warp itu menyesuaikan dengan isinya. Kalau misal di sini ada beberapa teks yang panjangnya misal ya, view di sini. Oh sorry, view tingginya aku buat 100, terus lebarnya aku warp juga. Oh sorry, tingginya juga 100 deh. Oke, maka lebar dari teks ini lebar dari linear layout ini akan mengikuti isinya. Misal di sini ada 2, maka ya, tingginya, oh iya ini orientasinya aku buat vertikal aja biar kelihatan. Nah, maka dia akan menyesuaikan isinya. Lebar tinggi atau lebarnya itu bakal menyesuaikan dengan isinya. Tapi kalau kita match di sini dia, akan menyamakan dengan lebar dari parentsnya. Yang dimana di sini untuk parentsnya itu mana? Parentsnya itu adalah relative layout ini. Relative layout ini di match kemana? Matchnya adalah ke layarnya, kayak gitu. Jadi kalau misal di sini height-nya aku buat 300, maka dia akan menjadi 300. Ya menyesuaikan kayak gitu. Semoga bisa dipahami. Oke, next di sini kalau kita lihat contohnya di sini ini adalah text view, tapi di sesi kali ini kita tidak menggunakan text view, tapi saya akan menggunakan, oh ya, untuk height-nya ini akan saya match saja biar uh, selebar dari layar itu sendiri. Di sini saya akan menggunakan text input text input layout. Nah, di sini text input yang edit text ya. Ada 2 karena ada yang layout sama yang edit text. Di sini untuk lebarnya saya match, untuk tingginya akan saya wrap aja. Di dalamnya kita kasih hint. Hint itu apa? Hint itu kayak teks sementara. Jadi misal di sini kan email. Jadi teks sementaranya itu email. Karena teman-teman kan kadang suka lihat kan di dalamnya itu email, terus ketika diklik dia akan hilang kayak gitu kan. Terus kalau teman-teman lihat di bawahnya ada garis, ini biarkan aja karena dia sama seperti ini ada garisnya. Nanti akan menyesuaikan dengan warnanya. Kita lanjut aja. Kita buat 2. Kita buat di sini satunya adalah password. Nah, kita kasih jarak. Untuk kita mengasih jarak kita menggunakan margin top, artinya margin atasnya kita kasih 15 dp. Terus kita kasih jarak juga. Oh ya, di sini kalau teman-teman lihat jarak dari samping kanan, samping kiri sama bawah atas itu sebenarnya sama. Caranya biar sama semua, kita bisa menggunakan padding. Padding ini akan membuat jarak di dalam teksnya itu ya sesuai yang kita atur tadi, misal di sini 15. Ada juga kita bisa menggunakan margin. Margin itu adalah jarak keluarnya. Kalau teman lihat, nah di sini ada kayak ngecil gitu kan, mengecil di mana ada garis biru yang jarak di luarnya itu jadi 15. Tapi kalau kita menggunakan padding kita adalah jarak di dalamnya yang akan mengecil kayak gitu. Terus kita coba lihat di sini ya. Di sini itu kalau teman-teman lihat ada semacam tombol kayak mata gini untuk menyembunyikan atau menampilkan password. Kita bisa menggunakan text input layout. Nah, di sini gunanya karena ada 2 tadi yang saya maksud, ada text input layout sama text input edit text. Ini satu kesatuan sebenarnya. Cuma di sini text input layout ini untuk pembungkusnya. Di sini kalau misal teks yang password ini saya masukkan, edit text yang saya masukkan, terus saya kasih di sini enable
password toggle enabled ini saya kasih true, maka di sampingnya akan ada apa namanya, semacam mata gitu kan. Terus di bagian text input ini saya kasih input type, saya kasih text password supaya kalau misal kita tambahkan teks di sini, teks misal 123456788, maka teksnya akan berubah menjadi apa ini namanya, hmm, ya berubah seperti password gitu kan. Nah, berhubung ada sedikit jarak di sampingnya, kalau teman-teman lihat di sini kan ada jaraknya, kita hilangkan jaraknya menggunakan padding start 0 dB seperti ini. Nah, lebih baiknya biar size-nya sama, karena ini size-nya berbeda antara yang atas sama yang bawah. Supaya sama, kita copy aja di sini, kita copy, kita taruh di sini, kita replace. Terus untuk text inputnya jangan password tapi email address, terus ini kita hilangkan. Oke, terus ini ada background hitam di belakangnya. Bagaimana cara kita menghilangkan background hitamnya itu? Sebentar, bisa nggak ya? Background white, oh nggak bisa. Kita bisa menggunakan style, atau di sini coba, di bagian edit tag-nya ini background, kita kasih aja white. Oke, bisa hilang. Sama di sini juga background white biar hilang. Oke, sudah. Ini jaraknya saya kasih 20 deh biar agak berjauhan dikit. Terus ada lagi di sini lupa kata sandi. Lupa kata sandi kita buat aja teks biasa. Teks view kita untuk lebarnya kita wrap, sama tingginya juga kita wrap. Teksnya kita kasih lupa kata sandi tanda tanya. Terus bagaimana biar dia agak ke samping, ini kalau teman-teman lihat ada jarak atas sama jarak bawah itu hampir sama caranya. Kita gunakan aja margin vertikal. Untuk lebarnya, untuk nilainya kita kasih 15 dB aja. Terus colornya kita bisa ganti warnanya itu menggunakan color text color, kita kasih color primary. Terus biar supaya dia ada di kanan kita menggunakan gravity, kita kasih right, atau kita bisa menggunakan N. Kalau yang Android sekarang, kalau dulu itu bisa menggunakan right, tapi untuk sekarang kalau teman-teman lihat di sini bakal ada warning, kita disarankan menggunakan N atau di ya apa yang paling akhir lah intinya. Terus setelah itu kita buat buttonnya ini tuh kita bisa menggunakan material button. Oke, untuk lebarnya kita match, tingginya kita wrap. Lebih baik kita kasih value 45 biasanya saya, 45 SDB. Terus teksnya kita tambahkan, teksnya apa di sini masuk. Terus teman-teman lihat di sini warna colornya itu masih biru. Cara merubahnya itu ada di sini di value, color, terus di color on primary ini. Kalau kita lihat themes-nya, semua itu sebenarnya ada di theme sih, pengaturnya di temanya. Color on primary, kita menggunakan color primary, di mana color on primary-nya ini warnanya adalah biru. Kita kasih aja warna putih. Add color white, add color white. Oke, udah, maka di sini akan berubah warnanya. Terus masuknya itu dia caps lock semua. Supaya dia nggak caps lock semua itu kita menggunakan all caps lock false. Maka nanti dia akan menjadi kecil. Oke, sudah. Terus di bawahnya ada atau masuk dengan. Oke, itu nanti aja kita buat dulu satu lagi button untuk yang bagian bawah ini. Supaya dia biar ada garis di sampingnya, kita menggunakan tema. Di tema ini kita membuat satu lagi style, kita kasih nama aja button dot button dot apa ya, misal outline box seperti ini. Terus kita kasih parentnya adalah outline box, jadi stylenya namanya box outline, button outline box. Parentnya kita menggunakan widget, ini kayak udah disediakan apa namanya, udah disediakan stylenya kayak gitu.
Terus tinggal kita panggil aja di sini, misal style button outline box, maka dia akan berubah warnanya menjadi kayak ada garis-garisnya, ada garisnya terus warnanya jadi putih. Terus di sini untuk colornya itu dia warna hijau, kita ubah aja menjadi color text kita buat F, terus kita agak ke abu-abuan dikit, kurang 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 gelap sedikit. Oke, udah. Nah, ini tuh sebenarnya aku pengen, ini kan metode lain. Kita coba buat kayak gini. Kayak pilih akun untuk masuk, kita gunakan Google. Caranya supaya ada icon di sampingnya. Kita bisa, teman-teman cari dulu icon Google kayak gini. Tapi ingat ya, yang PNG, yang intinya PNG cuma icon aja, jangan ada garis di sampingnya. Kebetulan di sini saya udah punya, udah pernah download, saya copy aja di sini. Dan ingat teman-teman, kalau misal ada dua gini ya, ada yang V24, jangan pilih yang V24, pilih aja yang kosong. Dan terus diingat, karena nanti kalau di V24 nanti bakal ada yang kadang error. Jadi pastikan di yang nggak pakai V24. Terus oke, tambahkan di drawable ya untuk ikonnya, tambahkan di drawable sini. Terus panggil aja di sini icon. Nah, terus kita panggil yang tadi icon Google. Dia kalau besar kayak gini, teman-teman kasih icon size, anggap saja 19 SDP biasanya. Oke, benar. Nah, warnanya kan jadi G gini kan. Kalau terjadi seperti itu, teman-teman tinggal kasih icon tint. Icon tintnya itu add 0, biar anggap saja nggak ada warna gitu kan. Jadi warnanya nanti akan menyesuaikan dengan warna aslinya. Seperti itu. Terus untuk membuat garis seperti ini, mana tadi? Membuat garis kayak gini atau masuk dengan ada garis-garis di sampingnya, kita bisa menggunakan relative layout. Sesuai namanya relatif, caranya di sini untuk lebarnya kita match, tingginya kita wrap untuk biar menyesuaikan dengan isinya. Terus di dalamnya ada view. View ini untuk lebarnya kita match, untuk tingginya kita kasih 1 dp biar nggak terlalu lebar. Terus kita kasih backgroundnya itu kita gunakan ini aja, text color ini. Warnanya kita samakan aja, nggak apa-apa. Pagar color terlalu tua dia. Bentar, agak diputihkan dikit. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Ya, di sini untuk jaraknya, kalau teman-teman lihat di sini jarak atas sama bawah sama, kita bisa menggunakan margin vertikal. Margin vertikal kita kasih 15 SDP. Terus setelah itu kita buat satu lagi. Untuk yang bagian kanan di sini kita kasih ID, jangan lupa ID-nya apa ya? Misal line left. Terus yang satunya adalah ID line right. Oke, terus satu lagi kita teks. Teksnya kita copy aja dari sini biar cepet. Copy, taruh di tengah-tengah. Untuk margin vertikalnya kita hapus, terus di sini kita ganti atau masuk dengan. Terus color primary-nya ini kita hapus, kita buat default aja warnanya. Ini untuk biar dia ada di tengah, kita kasih center in parent, kita kasih true. Nah, nanti dia akan ada di tengah-tengah. Terus ini kita kasih ID. ID-nya adalah text 1 misal. Nah, untuk line yang left ini kita kasih left of ini, layout to left of, artinya dia akan ada di kirinya siapa, kita kasih text ID 1, text 1. Maka kalau teman-teman lihat di sini yang biru dia ada di samping atau masuk dengan, belum kelihatan sih di sini, kita kasih center vertikal biar dia ada di tengah-tengah, vertikalnya itu ada di tengah-tengah seperti ini. Bisa kelihatan kan? Nah, untuk yang satunya di sini juga kita kasih center vertikalnya itu true. Terus kita kasih bahwa teks ini dia ada di left, bukan tapi right, right. Yang pilih ya layout to right of, sama di sini teks
ID 1, maka dia akan ada di samping teksnya. Terus di sini untuk teksnya ini kita kasih margin right, artinya biar ada jarak di kanan kirinya, di bagian horizontal, maaf, margin horizontal biar kanan kirinya itu ada jarak. Nah, seperti ini. Udah kelihatan kan? Hampir sama. Terus satu lagi, belum punya akun Tokopedia, daftar. Ini kita buat. Di sini bisa kita menggunakan linear layout, orientasinya horizontal karena di samping-samping. Ini kenapa tidak menggunakan linear layout horizontal, nggak bisa karena di sini harus presisi, kanan sama kirinya itu harus sama. Kita nggak bisa menggunakan linear layout kalau di sini saya gunakan linear layout ya. Linear layout terus orientasinya horizontal, nggak bisa, pasti ada error karena di sini lebarnya match, kita nggak bisa menggunakan itu. Ini saya kembalikan. Oke, kita bisa buat linear layout di bawahnya. Linear layout untuk lebarnya kita match, nggak, harusnya kita warp aja karena lebarnya ini akan menyesuaikan dengan isiannya. Jadi kita copy aja dari sini. Ini kita copy teksnya, kita kasih 2. Ini dihapus saja, nggak, karena nggak perlu. Ini juga dihapus. Layout gravity end kita hapus juga. Margin horizontal kita hapus dulu. Terus di sini kita ganti teksnya menjadi apa ya? Belum punya akun. Tanda tanya. Kita copy lagi. Kita taruh di sampingnya. Di sini jangan lupa orientasinya kasih orientasi horizontal biar kanan kiri. Marginnya kita kasih margin top 10. Terus di sini kita ganti apa ya? Daftar. Terus warnanya kita kasih text colornya menjadi color primary. Kita kasih margin sedikit, margin right atau margin end. Margin bagian belakangnya itu kita kasih 3 misalnya, biar nggak terlalu panjang. Oke, terus biar linear layout ini, pembungkusnya ini ada di tengah, kita bisa menggunakan gravity center horizontal, maka dia akan ada di samping, di tengah, sorry. Nah, seperti ini. Oke, coba ini yang saya hapus untuk teksnya. Terus kita run. Bagaimana hasilnya? Oke, di sini udah keram. Coba kita lihat di sini di notification. Nah, tampilannya kenapa jadi password semua ya di atas? Sorry, di sini harusnya dihapus. Ini kita kasih ganti email. Oke, coba saya run ulang. Oke, ini udah keram. Kita coba lihat di notification. Nah, seperti ini. Kita bisa masukkan misal email email@gmail.com. Bawahnya kalau kita klik password, nanti pinnya itu akan ke atas, terus bisa masukkan, bisa kita hilangkan atau ditampilkan seperti ini. Oke, di sini untuk teks masuknya ini itu dia agak terlalu kecil, kita bisa besarkan sedikit aja untuk teks apa ya? Teksnya kita gunakan masuk ini text size. Biasanya untuk yang button itu kurang lebih ada sekitar 13 SDB. Oke, terus satunya ini gravity, kita kasih center, nggak bisa. Ini kita size-nya juga kita kasih 13 SDB. Oke, sudah. Tapi masalahnya di sini untuk teksnya itu nggak simetris karena di sini ada apa namanya? Ada logonya, tapi nggak apa-apa. Oke, saya rasa itu aja dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bisa dipahami atau bisa diikuti. Kalau ada error atau ada pertanyaan, bisa tinggalkan aja di kolom komentar atau bisa DM saya di Instagram. Udah saya cantumkan di kolom deskripsi link Instagram saya. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Bye-bye.